Habatus Renungan Harian Anak. Selamat pagi adik-adik semua. Puji Tuhan, kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan melalui renungan Habatus Hidupku bagi Kristus. Mari adik-adik, kita akan mempersiapkan Alkitab kita, dan kalian yang belum bisa membaca bisa dibantu oleh orang tua kalian atau dengan kakak kalian. Tapi sebelumnya mari kita akan sama-sama berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan kepada kehidupan setiap kami. Tuhan, mampukan kami setiap hari untuk tetap setia membaca firman Tuhan, dan juga kiranya Tuhan yang memampukan setiap kami untuk tetap setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang memimpin setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari kitab 2 Tawarikh pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Di sini cukup panjang ya ayatnya. Kalian nanti semua membaca kembali setiap ayat-ayatnya. Tapi Ibu akan membaca ayat ke-22 sampai ke-23. Mari kita akan baca bersama-sama. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya, yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada merekalah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga. Tetapi allah-allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia, dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Nah, adik-adik, di sini Raja Ahaz yang menggantikan ayahnya Raja Yotam adalah orang yang tidak taat kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang jahat, apa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dia mempersembahkan korban kepada Baal-Baal atau kepada patung-patung, bahkan mengorbankan anak-anaknya sendiri. Nah, Tuhan tidak suka ya. Tuhan tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Raja Ahaz, sehingga banyak sekali yang menyerang Raja Ahaz. Nah, Raja Ahaz ini bukannya kapok adik-adik, dia malah melihat kepada kerajaan lain yang mempersembahkan korban kepada Baal-Baal. Dia malah semakin menjadi-jadi. Sehingga apa adik-adik? Dia mempersembahkan juga perabot-perabot di rumah Tuhan untuk para allah-allah raja orang Aram, sehingga mengakibatkan keruntuhan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bagaimana Raja Ahaz ini bukan mengandalkan Tuhan, tetapi dia malah melihat kesuksesan orang lain atau kerajaan orang lain. Dia melakukan apa yang dilihat hanya oleh kasat matanya, atau apa yang dilihat dengan kaca matanya sendiri, atau dengan keberhasilan yang dia lihat di kerajaan orang lain. Nah, adik-adik, ini sangat mendukakan hati Tuhan. Nah, bukannya malah mendapat jalan keluar atau malah mendapat kebebasan atau kemakmuran, malah Raja Ahaz ini mendapat banyak sekali permasalahan, sehingga dia yang berharap kepada Raja Asyur, malah Raja Asyur ini mempersulit atau dia malah menjadi beban bagi Raja Ahaz. Nah, adik-adik, pelajaran hari ini mengingatkan kita ya, ketika kita mendapat masalah atau mendapat kesulitan, jangan kita melihat kepada orang lain atau mengandalkan pertolongan dari orang lain. Kalau orang lain dianggap kita, oh dia orangnya hebat, mampu, pasti sanggup menolong kita. Belum tentu ya adik-adik, karena kalau kita berharap pada manusia akan mengecewakan. Jadi kita harus kembali kepada firman Tuhan bahwa pertolongan kita yang sejati, yang sesungguhnya hanya dari Tuhan
Allah. Ketika kita mencari pertolongan di luar Tuhan, bukannya menyelesaikan masalah, terkadang malah menambah masalah. Sebagai contoh nih adik-adik, seringkali kita melihat di tayangan televisi, di berita-berita ada kabar seseorang yang mencuri. Dia mengambil jalan pintas. Dia menganggap ketika dia mencuri dan dia kabur ke tempat yang sepi atau terpencil, dia akan bebas dari hukuman. Dia bisa menghabiskan hasil curiannya dengan berfoya-foya. Tapi apa adik-adik? Seringkali banyak ya yang tertangkap. Bukannya bersenang-senang atau berfoya-foya, malah masuk penjara, dihukum. Bahkan kehidupannya lebih menyedihkan. Nah, hari ini melalui pembacaan Alkitab, yuk mari kita kembali bahwa pertolongan yang sejati hanya dari Tuhan Allah. Jadi di luar Tuhan kita bukannya mendapat pertolongan atau menyelesaikan masalah, malah akan menambah permasalahan. Mari kita terus berharap, mengandalkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan, karena Dialah sumber pertolongan dalam segala aspek kehidupan kita. Kalau kita sedang sedih, yuk kita berdoa, memohon kepada Tuhan. Tuhanlah sumber penghiburan yang sejati. Kalau kita menghadapi masalah, yuk kita juga berdoa, kita membaca Alkitab, kita memohon pimpinan Tuhan supaya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Adik-adik, kita belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Tuhan Allah yang hebat dan luar biasa, Allah yang hidup seperti Engkau. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami, dan kami percaya Tuhan pun memampukan kami menjalani hari-hari kami. Dan kami mau serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap taat dan setia kepada Engkau. Ketika kami mendapat masalah atau kesulitan, ingatkan kami untuk terus mengingat kasih-Mu Tuhan, dan untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus